Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumiddin. Wa ba'd, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana biasa di sesi pertama malam hari ini kita akan belajar tafsir, dan malam ini kita masuk ayat 124 dari surah Al-Baqarah. Di sesi kedua lebih kurang selama 30 menit, nanti sesudah sholat isya kita isi dengan sesi tanya jawab. Jadi kalau ada 1-2 pertanyaan yang kira-kira bisa kita kongsi bersama, saya persilakan Bapak Ibu menuliskannya di kertas dari sekarang untuk kita bahas bersama-sama insyaallah. Kita mulai dengan ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Ayat ini betul-betul kalau direnungkan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dengan kepala dingin, mikir mereka untuk tidak masuk Islam. Mikir mereka kalau untuk tidak masuk Islam. Mari kita lihat artinya. Wa dan id ketika ibtala menguji Ibrahim rabbuhu Tuhannya, dan ketika Tuhannya menguji Ibrahim bi dengan kalimatin. Saya kasih tanda petik dulu, nggak saya terjemahkan. Kalimat-kalimat. Fa maka atamma Ibrahim menyempurnakan hunna, kalimat-kalimat tersebut. Qala Tuhannya kemudian berfirman, ini sesungguhnya aku ja'iluka menjadikan engkau li untuk annas seluruh manusia imaman pemimpin. Kasih garis bawah ya. Kasih garis bawah. Menjadi pemimpin bagi seluruh manusia. Qala Ibrahim mengatakan wa dan min dari dzurriyyati keturunan-keturunanku juga. Qala Allah jawab la tidak. Bismillah. La tidak yanalu mendapatkan ahdi janjiku ini az-zalimina orang-orang zalim. Tanda petik juga saya kasih tanda petik dalam mengartikannya. Mari kita lihat tanda petik pertama, kalimatin. Jadi Tuhan di dalam ayat ini disebut rabbuhu, Tuhannya. Tuhannya Ibrahim, ya, Tuhannya Ibrahim menguji Ibrahim, dan kita disuruh ngelihat id ketika
perhatikan oleh kalian, perhatikan oleh Muhammad, dan perhatikan oleh umatmu, wahai umat Muhammad, ketika Tuhannya Ibrahim menguji Ibrahim dengan apa? Bi kalimat, dengan kalimat-kalimat. Menurut Ibnu Abbas, kalimat-kalimat yang diujikan kepada Ibrahim itu adalah seluruh perintah dan seluruh larangan, serta seluruh anjuran. Jadi apa saja yang disampaikan oleh Allah kepada Ibrahim yang bersifat aturan, jadi asy-syariah, aturan. Aturan-aturan Allah kepada Ibrahim itu semuanya kalimat, dan itu semuanya ujian. Mulai dari kapan? Mulai dari jangan menyembah patung. Ketika dia sudah menemukan siapa Tuhannya, ketika dia baru beranjak remaja, keluar dari gua di tengah hutan, dia kemudian mencari Tuhannya dan dia dapatkan siapa sebenarnya pencipta, Tuhan yang mencipta seluruh jagat raya dan Tuhan yang mengatur seluruh jagat raya. Maka langsung Tuhannya mengujinya. Diuji dengan ayahnya, si pembuat Tuhan, si pembuat patung yang kemudian dijadikan Tuhan. Di masa yang sama dia diuji dengan patuh kepada orang tua, tapi tidak boleh menyembah patung. Ujian pertama. Kemudian ujian berikutnya dia berhadapan dengan Namrud. Namrud itu bukan pakai jim ya, pakai zal. Namrud yang kemudian sampai dibakar. Ujian berikutnya dia kemudian harus merasakan sampai usia tua tanpa mendapatkan anak, sampai umur 80 tahun belum dapat anak. Umur 80 tahun baru dapat Ismail. Begitu mendapatkan Ismail, diuji lagi, harus tinggalkan Ismail di satu lembah, biwadin ghairi dzi zar'in, satu lembah yang tidak tumbuh tanaman apapun. Ditinggalkan Ismail dengan istri tercintanya Hajar di lembah ghairi dzi zar'in. Dia tinggalkan tanpa rasa berat. Kenapa? Karena yang menyuruhnya adalah Tuhannya. Ketika dia mau meninggalkan, tangan kirinya digenggam oleh istrinya Hajar. Ketika mau berangkat, tangan kirinya Hajar dalam keadaan duduk sambil memangku Ismail, dirampas tangan kirinya. Sambil bertanya, Hajar bertanya, saya lupa redaksi bahasa Arabnya, Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami di tempat seperti ini?
Bapak jangan pikir tendanya itu seperti tenda pramuka sekarang ya, ada kiri, kanan, depannya ada tutup. Jangan pikir kayak gitu. Tendanya itu daun-daun pelepah-pelepah kering. Emang Bapak pikir Nabi Ibrahim waktu bawa Hajar dengan Ismail bawa konvoi, bawa karavan begitu, bawa tenda, bawa bekal makanan, bawa kornet, bawa indomie begitu? Tidak. Berangkat dengan seekor keledai. Yang dibawa hanya air sama bekal-bekal standar yang biasa dibawa oleh para musafir zaman dulu. Apa musafir zaman dulu bawa bekalnya? Lihat pada surah Al-Baqarah yang menceritakan tentang Uzair yang di padang pasir tiba-tiba bertanya, masa iya sih? Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Masa iya Allah bisa menghidupkan benda-benda ini setelah mati? Apa kata Allah kemudian? Lihat keledaimu udah hancur, tapi lihat susumu lam yatasannah, tidak basi. Perbandingan antara keledai yang sudah hanya tinggal tulang belulang, tetapi di sisi lain susu yang dia bawa tidak basi. Itulah bekal orang dulu kalau berjalan. Dan itu jauh di bawah Nabi Ibrahim. Peristiwa Uzair itu jauh di bawah Nabi Ibrahim. Cucu Ibrahim yang keberapa Uzair itu? Begitulah bekal yang dibawa oleh Ibrahim dan ditinggalkan untuk istrinya Hajar dan anaknya Ismail. Susu anggaplah dia bawa pada saat itu 1 galon, nah gitulah kira-kira 15 liter anggaplah. Roti dan daging. Begitu sudah hampir habis, mau dia tinggalkan, apa kata Siti Hajar? Ibrahim, apa jadi kau tinggalkan aku di tempat seperti ini dengan anak kita? Ibrahim tidak noleh. Lalu dia tanya, kenapa engkau tinggalkan aku di tempat seperti ini? Jawab Ibrahim, dengarkan. Allah memerintahkan aku meninggalkan kalian di sini. Dia pun melangkah. Ketika dia akan melangkah, apa kata Hajar? Kalau begitu Allah tidak akan meninggalkan kami. Maka Ibrahim pun melangkah. Melangkah sampai ke satu bukit yang sesudah bukit itu dia tidak akan bisa melihat lagi tenda istri dan anaknya. Lalu dia berdoa kepada Tuhannya, Rabbi, Tuhanku, aku meninggalkan istri dan anakku biwadin, di suatu lembah, ghairi dzi zar'in, yang sama sekali tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada kehidupan, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang sangat suci. Itu bayangannya. Diuji, ada bapak-bapak yang sanggup seperti itu. 80 tahun menanti anak. Anak lahir disuruh bawa, anaknya lahir disuruh bawa dari Palestina ke Hijaz, dari Palestina ke Mekah dengan kendaraan keledai.
Sampai begitu bekal mau habis, suruh tinggalkan. Ibrahim tetap patuh. Kembali ke Palestina, ke istrinya Sarah. Belum lagi Sarah mengandung Ishak, hanya beberapa belas tahun. Bayangkan ditinggalkan keluarganya beberapa belas tahun, sekitar 11-12 tahun, kembali lagi ke Mekah. Ishak belum lahir, kembali hanya karena perintah Allah, berangkat ke Hijaz, sembelih anakmu Ismail. Berangkat ke Mekah, sembelih anakmu Ismail. Berangkat, nggak ada tanya-tanya tuh, nggak ada. Sekali dia bertanya, Allah langsung balik bertanya dengan sedikit ngegas kalau bahasa kita. Qala rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Setelah sebelumnya nggak pernah bertanya sama sekali, kali ini dia bertanya, arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku gimana sih caranya engkau membuat kehidupan ini dan engkau menghidupkan yang mati. Langsung Allah yang seperti saya katakan tadi, negur dia dengan sedikit ngegas. Qala awalam tu'min, belum beriman juga kamu Ibrahim? Setelah sekian banyak tanda-tanda kebesaranku kutunjukkan kepadamu, belum beriman juga kau Ibrahim? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Enggak gitu ya Allah, tapi aku pengen hatiku supaya lebih tenang, lebih mantap. Nah, baru Allah kata, oh, sudah tangkap 4 ekor burung. Dan selanjutnya dan selanjutnya. Balik belasan tahun tidak ketemu Hajar, belasan tahun tidak ketemu Ismail, nggak nunggu seminggu kayak sebulan kayak begitu, sampai inni ara fil manami anni adzbahuk fanzur madza tara. Nah, ayah kemari ini karena mimpi. Dalam mimpi Allah menyuruh ayah nyembelih kamu. Nggak ada tawar menawar, ini perintah Allah. Nah, perintah yang Allah sampaikan kepada ayah sudah Allah sampaikan kepada kamu. Sekarang tinggal kamu, fanzur madza tara, kamu bagaimana? Air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga. Itu kata pepatah orang Yunani. Ya. Ayah itik, anak tak mungkin ayam. Kira-kira begitu. Kalau dibalik, kalau anaknya ayam, bapaknya pasti ayam. Jadi kalau sekarang kita punya penguasa yang zalim, berarti kitanya juga zalim. Itu saya tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan, harus kita mengerti apa zalim kita. Nanti kita bahas. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Ketemu ayah soleh macam Ibrahim, sejak dari sebelum memiliki anak, sejak dari sebelum mempunyai anak, tidak pernah berpisah dengan Allah. Begitu dapat anak, anak juga yang dekat dengan Allah. Maka apa jawab Ismail? Qala, Pak, ya abati. Dia berkata, Pak, if'al ma tu'mar. Jangan ragu-ragu, laksanakan. Satajiduni insyaallah
minas sabirin. Saya bersedia menerimanya. Sembelih. Ternyata Allah ganti dengan kabsh. Begitu Allah ganti dengan kabsh, dirikan rumah Allah, didirikan Ka'bah dengan anaknya. Berdiri Ka'bah, balik lagi ke Palestina. 20 tahun dari lahirnya Ismail baru Allah memberi Ishak. Dan selanjutnya dan selanjutnya. Fa'atammahunna, semuanya, semua aturan Allah itu dengan penuh kepatuhan. Atammahunna, disempurnakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ada disebutkan, sini sebenarnya banyak ayat cerita tentang apa namanya kepatuhan Nabi Ibrahim. Kita ringkaskan saja, kita langsung masuk kepada yang saya katakan tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang kemudian bertepatan dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, seperti yang disebut oleh Syekh Abdul Razak di dalam tafsirnya, bahwa Nabi Ibrahim itu menjaga 5 hal di kepala dan 5 hal di badannya, yang kemudian oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan sebagai sunanul fitrah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ashrun minal fitrah, ada 10 hal yang sebenarnya menjadi hal yang natural pada setiap laki-laki, sunanul fitrah. Apa itu? 5 di kepala. Qassus syarib, menggunting kumis, memendekkan kumis. Wa i'fa'ul lihyah, memanjangkan janggut. Jadi jangan jangan takut-takut, jangan segan-segan kalau diejek orang macam kambing. Kan kadang-kadang ada geng-geng cemeeh itu, rajo cemeeh, anggota partai PCI, Partai Cemeeh Indonesia. Lah panjang janggui kok lah macam kambing. Gitu. Jawab, kalau dia tidak punya jenggot, dia cuma punya kumis, jawab. Lah panjang pulau sungui lah macam anjing. Kan gitu kira-kira. Itu cerita kawan kita itu. Pas, memang kena. Kenapa? Karena itu sunanul fitrah. Itu sunanul fitrah. Fitrah laki-laki. Jadi ibu-ibu, jangan takut suaminya nanti dipanggil teroris gara-gara berjenggot.
Nggak usah risau-risau lah, dunia nggak lama lagi, ntar lagi juga Dajjal muncul. Sebentar lagi Dajjal muncul. Nggak lama lagi. Ini tentaranya kan sudah mulai membuat nih plan demi ini kerja-kerja tentara Dajjal. Yakinlah. Kalau nggak yakin rugi. Kita digiring. Ya, saya sedang tidak bahas itu. Tapi sudahlah, jangan takut. Pilihlah untuk menjadi tentara Al-Mahdi di saat Dajjal akan muncul ini. Yang ketiga, as-siwak. Membersihkan gigi, semuanya di daerah kepala itu. Terutama sebelum sholat. Nah, masalah sekarang, apakah dengan batang pohon siwak atau dengan gundar atau brus gigi, itu khilaf-khilaf pada hal teknik, pada hal teknis. Tidak apa-apa, nggak usah pula. Ada yang sampai jijik ngelihat kawan-kawan misalnya jamaah tabligh itu meletakkan apa namanya kayu siwak di saku jubahnya, kemudian setiap sebelum sholat bersiwak. Ada yang sampai jijik, ih bla bla bla. Kenapa kita jijik? Itu ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kan sekarang sudah ada brus gigi, ya sudah, Anda mau pakai brus gigi, pakailah brus gigi. Kalau kawan kita menyukai menggunakan kayu siwak, apa masalahnya? Kira-kira seperti itu. Wastinsyaqul ma, dan memasukkan air ke hidung kemudian menyemburkannya kembali. Saya nggak perlu cerita tentang manfaatnya, dan juga termasuk untuk mengusir virus-virus apa saja dari hidung. Masuk sampai ke khayshum nih, sampai ke tulang nih. Karena itu yang namanya isbaghul wudu. Dan orang yang melakukan isbaghul wudu, menyempurnakan wudu, janjinya surga. Jelas itu. Hadisnya banyak dan sahih. Jadi jangan masukkan, tidak, masukkan sampai ke dalam. Illa antasumu, kata Rasulullah. Kecuali kalau kalian sedang berpuasa, jangan sampai ke pangkal hidung, cukup di bagian depan saja. Artinya Rasul juga mau mengatakan bahwa puasa itu menghasilkan satu udara, satu jenis udara yang dapat membunuh virus sebagai pengganti air yang tidak dimasukkan sampai ke khayshum, tulang hidung ini. Begitu ajaran Islam itu, dan kita masih ragu. Kemudian yang satu lagi, al-madmadah, berkumur-kumur. 5 hal untuk bagian kepala. Itu yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, dan itu yang menjadi sunnah Ibrahim. Kemudian itu disebutkan oleh Rasulullah sebagai sunanul fitrah yang 10. Kemudian 5 di badan. Apa itu? Qassul azfar, potong kuku. Jangan suka-suka melihara kuku. Apalagi walaupun ada hadis yang hadisnya lemah, dikatakan bahwa setan suka bersemayam di bawah kuku. Maka kalaupun tidak mau bermuamalat dengan hadis yang lemah itu, nih Rasul mengatakan sunanul fitrah, motong kuku. Apalagi ghuslul barajim, membersihkan kemaluan kubul dan dubur, yang depan dan yang belakang. Bahkan yang paling bagus kita tiru perangai ahlu Kuba, penduduk Kuba.
yang Allah sebut di dalam surah At-Taubah sebagai al-mutatahhirin. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Bagaimana istinjanya ahlu Quba? Pertama dengan batu, kemudian dengan air. Itu istinjanya ahlu Quba. Wa naftul ibid. Nih, bagi yang mau niru-niru Samson dengan memelihara bulu ketiak, sunnahnya dicabut tuh bulu ketiak, bukan dipelihara sampai tebal. Nggak akan dapat kekuatan Samson yang diperankan oleh Benyamin S dalam film Samson Betawi. Nggak, pikir semakin apek semakin power gitu. Nggak, kita disunnahkan naftul ibid, mencabut bulu ketiak. Ulama pun berbeda pendapat. Yang disunahkan itu mencabut atau mencukur. Karena alat cukur sudah ada di zaman Rasulullah. Maka Rasul menyebut al-halq, halqus syar, mencukur kepala, mencukur rambut. Maka ada ulama yang mengatakan yang disunahkan itu mencabut, bukan mencukur. Saya cobalah, sakit pula. Coba satu-satu, sakit pula. Sudahlah, karena sakit saya kembali kepada kaedah Islam. Islam itu mudah, ad-dinu yusrun. Maka karena kalau dicabut satu-satu sakit dan lama, silet bertanggung jawab. Jadi tidak usah diributkan pula itu. Muncul pula bid'ah mencukur, astagfirullahaladzim. Tidak usah diributkan itu. Ulama saja berbeda pendapat, ya sudah, kita pilih mana yang menurut kita sesuai. Kira-kira seperti itu. Benar-benar sakit, saya pernah mencoba, meleleh pula air mata itu dibuatnya. Wahalqul anah, mencukur bulu di sekitar kemaluan, suruh cukur. Dalam hadis yang lain, 40 hari tak dicukur, begelayut setan di situ. Ya, cukur. Halqul anah. Wantiqasul ma', menggunakan air dalam bersuci. Nah, ini sejak dari Nabi Ibrahim sudah diajarkan. Maka karena Nabi Ibrahim itu Allah sebut inni ja'iluka linnasi imama, Ibrahim itu dijadikan sebagai imam manusia, kita ikut. Nah, ini tanda petik yang kedua tadi saya katakan ya. Dan saya katakan kalau orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, mendengar berita ini dengan fikiran tenang, insya Allah mereka akan meninggalkan penyembahan kepada selain Allah. Sekarang saya mau tanya, yang disembah Ibrahim itu siapa? Jawab dengan versi Injil coba. Coba tanya kepada kawan-kawan kita yang Nasrani, ya, Abraham itu nyembah siapa? Satu. Yang kedua, menurut kalian Abraham itu siapa? Apakah orang yang wajib ditiru atau nabi biasa-biasa saja?
suruh mereka mengeksplor kitab suci mereka, pasti ditemukan bahwa Ibrahim adalah panutan yang wajib ditiru. Pertanyaannya, siapa yang disembah Ibrahim? Coba jawab. Siapa yang disembah Ibrahim? Yahudi tak akan bisa menjawab, Nasrani tak akan bisa menjawab, selain daripada Allah. Atau mungkin mereka akan mengatakan Bapa di surga. Ya sudah. Dia pernah menyekutukan Tuhan atau tidak? Pernah nggak dia menduakan Tuhan? Atau pernah nggak Allah itu mengatakan kepada Ibrahim, Ibrahim, nanti melalui anak cucumu aku akan lahirkan Tuhan baru? Ada nggak? Nggak ada. Itu yang saya maksud. Jadi kalau Ibrahim itu imam, maka kita makmum, annas, seluruh manusia makmum, harus mengikuti Ibrahim. Dalam hal apa? Dalam tauhid. Dalam hal apa? Dalam kepatuhan kepada Tuhan. Titik. Masalah syariat atau cara mematuhi Tuhan dalam kondisi-kondisi tertentu berubah, itu disesuaikan dengan zaman, tetapi konsepnya tetap patuh kepada Tuhan. Hanifah, lurus, musliman dalam patuh kepada Tuhan, gak neko-neko. Ketika itu kita laksanakan, ketika kita tiru Ibrahim dalam mentauhidkan Tuhan. Saya belum menyebut Allah, karena memang Allah menyebut di sini Rabbihi, Tuhan. Ketika kita ikut kepatuhan Nabi Ibrahim kepada Tuhan, ketika kita ikut bagaimana Ibrahim mengesahkan Tuhan, maka apa yang diberikan oleh Allah, oleh Tuhan kepada Ibrahim, insya Allah akan diberikan juga kepada kita. Kalau Allah menjadikan Ibrahim imaman, maka dia menjadikan Muhammad juga imaman, dan dia menjadikan kita juga imaman. Makanya doa yang diajarkan kepada kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Pertanyaannya, kita sekarang ini imam atau makmum? Makmum. Dan makmum yang nggak bisa apa-apa. Makmum itu kalau di dalam sholat masih punya hak untuk negur imam kalau salah. Salah imam, subhanallah. Nabi pun salah ditegur oleh sahabat-sahabatnya dalam sholat. Apa pernah Nabi salah? Pernah. Nabi pernah sholat asar hanya 3 rakaat. Sahabat diam, bukan takut. Kenapa? Sahabat mikirnya, jangan-jangan tadi sedang sholat turun wahyu, diskon 25%. Itu beneran, makanya sahabat diam. Umar diam, Abu Bakar diam, semua yang di belakang Rasulullah diam, karena berpikir jangan-jangan tadi wahyu turun. Kan mereka tidak tahu, karena Nabi anteng saja. Setelah sholat Nabi tegak dekat jendela atau pintu. Kemudian Umar dengan Abu Bakar coel-coelan, kaulah bertanya apa iya ada wahyu baru. Jadi bertanyanya pengen tahu, jangan-jangan ada wahyu baru, tak sabaran mendengar wahyu baru. Maka datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi Anda sholat 3 rakaat, apakah ada wahyu baru? Rasul mengatakan, enggak ada wahyu baru. Emang aku sholat 3 rakaat? Iya Rasulullah. Ayo, kata Rasul. Rasul kembali ke tempatnya dan takbir, Allahu Akbar. Sahabat enggak banyak tanya, Allahu Akbar. Rasul sholat 1 rakaat, salam lalu sujud sahwi. Tapi kita makmum yang sudah tidak bisa berbicara apa-apa. Coba bicara hate speech.
ucapan kebencian. Jadi gimana supaya kita kembali kepada status, kalaupun makmum yang seperti dalam sholat, kalaupun imam lil muttaqin, ikuti langkah Ibrahim. Apa langkah Ibrahim? Murnikan tauhid. Apa langkah Ibrahim? Patuhi Tuhan, titik. Ibrahim dalam mematuhi Tuhan, ayahnya tak dipatuhi. Namrud tidak dipatuhinya, itu Ibrahim. Itu yang kita disuruh tiru. Wallahu a'lam. Insyaallah kita sambung pada bulan depan, dan kita sambung dengan sesi tanya jawab insyaallah pada sesi sesudah Isya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.